Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ya, kita mulai membahas untuk soal UTBK Matematika. Jadi untuk hari ini, sesi pertama kita akan belajar soal-soal UTBK Matematika. Untuk sesi yang kedua, nanti kimia. Jadi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa langsung via chat, atau di-unmute aja juga tidak masalah. Gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk link presensinya diisi ya, supaya nanti kita bisa tahu yang hadir ada berapa. Oke, untuk soal nomor 1, apakah sudah ada yang menemukan jawabannya? Kita akan bahas untuk soal nomor 1. Ini ya. Oke, saya garis sebentar. Oke, ini ya teman-teman. Rata-rata 50 bilangan dalam bentuk M dan N adalah X. Jadi 50 bilangan dalam bentuk M dan N adalah X. Jika rata-rata M adalah A, maka rata-rata N bilangan adalah berapa? Berarti yang ditanya rata-rata N itu bentuknya bagaimana? Gitu ya. Nah, di sini teman-teman sedikit catatan. Berarti kita belajar statistika ya ini. Untuk rata-rata diketahui X bar gabungan itu sama dengan X bar 1 kali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 dibagi dengan N1 tambah N2. Oke, ini rumus yang akan kita pakai. Jadi setiap mengerjakan soal, nanti akan saya kasih seperti ini. Jika teman-teman misalnya, Kak, kok note-nya nggak ada, nanti bisa disampaikan aja ya. Siapa tahu saya lupa memberikan untuk note-nya. Nah, kemudian di sini teman-teman, diketahui rata-rata 50 bilangan dalam bentuk M dan N adalah X. Berarti kita tulis dulu yang diketahuinya, supaya kita tidak bingung. Kita punya X bar gabungannya itu adalah X. Ini ya. Kemudian N1-nya adalah M, N2-nya itu adalah N. Boleh dibolak-balik, Mas? Boleh. Kemudian N tambah M, N tambah M itu sama dengan 50. Kok tahu, Mas? Nah, di sini kan dia kalimatnya adalah rata-rata 50 bilangan dalam bentuk M dan N. Berarti N tambah M itu adalah 50 nanti. Ada 50 bilangan. Kemudian, berdasarkan rumusnya ini, X bar gabungan, kita punya X sama dengan X bar N kali M, ya, ditambah X bar N kali N, dibagi M plus N. Seperti ini ya, teman-teman. X-nya tetap, rata-rata M berapa? Ini tadi rata-rata M adalah A. AM ditambah rata-rata N, kita nggak tahu, karena ini yang akan ditanyakan, dikalikan dengan N. Per M tambah N itu adalah 50. Oke, seperti itu ya. Kita kali silang aja, sehingga kita peroleh 50X sama dengan AM plus X bar N kali N. Sehingga X bar N kali N sama dengan 50X min AM. Atau di sini kita peroleh X bar N itu adalah 50X min AM per N. Jadi rata-rata N bilangannya itu adalah 50X min AM per N. Loh, Mas, nggak ada. Oke,
Per N-nya kita ganti di sini, teman-teman. Tadi kita punya N plus M itu sama dengan 50. Berarti N sama dengan 50 min M. Sehingga X bar N sama dengan 50X min AM per N-nya tadi 50 minus M. Ini ya. Sehingga jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Nih, opsinya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau yang dibingungkan, teman-teman? Cukup clear? Aman ya? Silakan teman-teman catat, atau teman-teman screenshot juga boleh. Seperti itu ya. Habis ini kita akan lanjut untuk soal yang kedua. Oke, aman ya. Soal kedua, kita akan bahas vektor. Silakan teman-teman coba, kurang lebih 2 menit. Akan saya tuliskan untuk rumusnya vektor. Oke, 2 menit ya teman-teman untuk nyoba. Oke, teman-teman, kurang lebih ini yang akan kita pakai untuk rumusnya. Oke, bagaimana? Sudah ada yang ketemu untuk jawabannya?
Oke, teman-teman. Kita akan bahas untuk soal nomor 2. Misalkan, titik A, ini titik ya. T kuadrat plus 1, T. Ini. Dan B itu 1,2. Sehingga panjang vektor proyeksi OA terhadap OB lebih kecil dari 9/5. Maka nilai T yang mungkin adalah, oke, untuk beberapa catatan untuk mengerjakan soal ini, yang harus teman-teman ingat, panjang proyeksi vektor A terhadap B, anggap aja ini vektor C ya. Jadi kalau panjang, itu sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B. Kalau A terhadap B. Kalau kebalik gimana, Mas? Kalau B terhadap A, ya berarti di sini juga dibalik. Vektor B kali vektor A per panjang vektor A. Seperti ya. Untuk ini nanti nilainya atau hasilnya berupa skalar. Atau nilai ya. Nah, untuk yang kedua, proyeksi vektor A terhadap B, yaitu vektor C, sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Nah, untuk yang ini, nanti hasilnya berupa vektor. Jadi masih ada kayak gini ya, berupa titik-titiknya, atau IJK. Kemudian untuk A dot B, atau A kali B-nya ini, sama dengan X1 kali X2, tambah Y1 kali Y2, tambah Z1 kali Z2. X1, X2 itu apa? Ini ya, titik-titiknya. Ini X1, Y1, yang di B ini adalah X2, Y2. Jika tidak diketahui titiknya, tapi diketahui sudutnya, teman-teman bisa pakai cara yang kedua. Jadi rumus yang kedua ini, itu adalah panjang A kali panjang B kali cos theta. Jadi di sini diketahui panjang garisnya ya, atau vektornya. Seperti itu. Kita akan bahas untuk soal nomor 2 ini. Diketahui vektor proyeksi OA terhadap OB lebih kecil dari 9/5. Maka anggap aja vektor C gitu ya, kurang dari 9/5. Sehingga di sini kita punya untuk vektor C, berarti A, OA ya teman-teman, dikali OB per panjang OB. Kurang dari 9/5. Nah, untuk OA, di sini OA itu berarti titik A, yang dimana nilainya adalah T kuadrat plus 1 dan T dikali dengan 21 per panjang OB itu berarti akar 2 kuadrat. Oke, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kurang dari 9/5. Sama halnya kayak ini tadi ya. A dot B, A kali B. X1 kali X2. Maka ini hasilnya adalah 2 dikali T kuadrat plus 1 ditambah Y1 kali Y2 T kali 1 per akar 1 tambah 4 kurang dari 9/5. Sehingga kita akan peroleh 2T kuadrat plus 2 plus T per akar 5 kurang dari 9/5. Nah, di sini teman-teman bisa sederhanakan aja untuk akar 5-nya. Oke, kita akan peroleh untuk hasilnya adalah, kita rapikan sedikit ya, 2T kuadrat plus T minus 7 kurang dari 0. Oke. Atau ada yang kebalik ini teman-teman? Coba kita lihat dulu. Ini, oh ini kebalik ya, sorry. Ini 1, 2. Kita balik dulu. Oke, ini 1, 2. 1, 2 berarti ini T kuadrat plus 1 plus 2T ya. Sehingga di sini kita akan peroleh T kuadrat plus 2T
minus 8. Plus 2T minus 8 kurang dari 0. Sehingga jika kita faktorkan, itu adalah T plus 4, T minus 2, kurang dari 0. Sehingga kita akan peroleh T sama dengan minus 4, atau T sama dengan 2. Di sini teman-teman bisa pakai garis bilangan. Untuk T-nya minus 4, dan T-nya adalah 2. Bulatnya tidak penuh ya, karena dia kurang dari, bukan kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan ya. 4, ini 2. Kita uji titik teman-teman. Di sini ada 0, 3, serta minus 5. Untuk 0, daerahnya negatif. Untuk 3 ini positif. Untuk negatif 5, ini positif. Karena yang diminta kurang dari, sehingga daerah yang kita peroleh itu adalah yang negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga minus 4 kurang dari X kurang dari 2. Atau kalau di sini variabelnya adalah T, berarti T sedemikian hingga minus 4 kurang dari T kurang dari 2. Maka opsi yang benar adalah yang C. Ini ya, teman-teman. Silakan dicatat atau di screenshot juga boleh. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung disampaikan atau via chat. Oke, cukup clear ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, transformasi geometri. Silakan teman-teman coba dulu. Untuk catatannya, saya kasih ini. Oke, ini untuk rumus transformasi geometrinya. Oke, kita bahas bersama ya. Untuk soal nomor 3, di sini diketahui transformasi yang bersesuaian dengan matriks A. Jadi itu berupa matriks ya, atau matriks transformasinya. Kita misalkan ABCD, seperti ini, yang catatan. Memetakan titik 6,3
ke titik 4, minus 2. Jika transformasi yang sama memetakan titik minus 2 ke minus 1, maka nilai M minus N itu sama dengan berapa? Oke, awalnya 6,3. Jadi teman-teman di sini kita punya untuk 6,3 itu XY-nya ya. Dan 4, minus 2 ini X aksen, Y aksennya. Sehingga untuk X aksen, Y aksen di sini sama dengan matriks transformasinya kita tidak tahu. Kita misalkan ABCD dikali dengan XY. Untuk X aksen, Y aksennya adalah 4 minus 2 sama dengan ABCD dikali dengan 63. Sehingga kita akan peroleh 4 minus 2 sama dengan 6A plus 3B. Yang ini 6C plus 3D. Ini ya teman-teman. Jadi ingat, untuk perkalian matriks itu adalah baris kali kolom. Ini yang sering salah ya. Jika sudah diperoleh seperti itu, maka kita akan peroleh di sini yang pertama itu adalah 4 sama dengan 6A plus 3B. Oke. Di sini berarti 4 sama dengan 3, 2A plus B. Sehingga akan kita peroleh 4/3 sama dengan 2A plus B. Yang kedua, itu adalah minus 2 sama dengan 6C plus 3D. Atau minus 2 sama dengan 3, 2C plus D. Sehingga kita peroleh minus 2/3 sama dengan 2C plus D. Oke. Kemudian, teman-teman, karena yang ditanyakan tadi adalah MN, untuk tiang MN-nya. Jika transformasi yang sama memetakan titik minus 2, minus 1 ke titik M, N, berarti kita peroleh seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan ABCD dikali dengan minus 2 minus 1, yang dimana X aksen, Y aksennya adalah MN, sama dengan, ini jika kita kalikan adalah minus 2A minus B, yang satunya adalah minus 2C minus D. Sehingga kita akan peroleh M sama dengan minus 2A minus B, atau minusnya keluar 2A plus B. Tadi untuk 2A plus B ini adalah 4/3, berarti minus 4/3. Untuk M-nya minus 4/3. Untuk N-nya itu sama dengan minus 2C minus D. Sehingga jika minusnya kita keluarkan 2C plus D, maka kita akan peroleh minus 2/3. Sehingga hasilnya adalah 2/3. Karena yang ditanyakan adalah nilai dari M min N, maka untuk M minus N sama dengan minus 4/3 min 2/3. Atau minus 6/3 sama dengan minus 2. Berarti jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, sampai sini clear? Atau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, aman ya? Silakan teman-teman catat, boleh. Atau mau di-screenshot dulu, juga boleh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan. Bisa langsung via chat atau di-unmute saja. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk link presensinya diisi ya.
Untuk linknya akan saya kirim. Nih. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Silakan teman-teman mencoba untuk mengerjakan. Oke, masih bab transformasi ya. Silakan dicoba dulu. Sambil saya tuliskan untuk catatannya. Oke, untuk soal nomor 4, di sini diketahui jika garis Y sama dengan X plus 2 ditranslasikan, jadi translasi dulu ya, dengan 1,2, berarti ini sebagai AB-nya, dan kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi melanjutkan percerminan dengan sumbu X. Menghasilkan bayangan AX plus BY plus C sama dengan 0. Salah satu kemungkinan nilai A plus B plus C itu berapa? Itu ya, teman-teman. Jadi di sini kita kerjakan satu persatu dulu. Yang pertama, translasi. Yang namanya pergeseran. Berarti tinggal kita tambahkan saja ya. Kita misalkan, karena kita nggak ada titiknya, X aksen, Y aksen sama dengan AB ditambah XY. Ya. Karena AB-nya itu 1 dan 2, maka X aksen, Y aksen sama dengan 1, 2 ditambah XY. Sehingga di sini kita akan peroleh X aksen, Y aksen itu sama dengan X plus 1 atau Y plus 2. Oke, dari persamaan pertama ini, kita akan peroleh X aksen sama dengan X plus 1, maka X aksen min 1 sama dengan X. Yang kedua, Y aksen sama dengan Y plus 2, maka
Y aksen min 2 sama dengan Y. Kemudian di sini teman-teman substitusi. Substitusi ke persamaan garisnya. Nah, persamaan garisnya tadi kan awalnya adalah Y sama dengan X plus 2. Nah, X-nya diganti ini, X aksen min 1, Y-nya diganti Y aksen min 2. Maka kita akan peroleh Y aksen min 2 sama dengan X aksen min 1 plus 2. Ini kita pindah ruas ke kanan aja ya teman-teman. 0 sama dengan X minus Y min 1 tambah 2 itu plus 1 plus 2. Maka kita akan dapat X minus Y plus 3 sama dengan 0. Ini hasilnya atau hasil bayangannya ketika ditranslasi. Kemudian kita lanjutkan dengan pencerminan. Jadi dilanjut dengan pencerminan. Yang dimana jika ada pencerminan, X aksen XY ya, XY di sini, titik A, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, minus Y. Jadi, Y-nya aja yang dikalikan dengan minus. Ini jadi X aksennya, ini jadi Y aksennya. Sehingga kita akan peroleh X sama dengan X aksen, dan Y aksen sama dengan minus Y. Atau minus Y aksen sama dengan Y. Maka di sini kita substitusi lagi. Substitusi. Hasil yang kita peroleh tadi itu X min Y plus 3 sama dengan 0. Nah, yang dimana X-nya itu tetap ya, X aksen, minus Y-nya itu minus Y aksen, plus 3 sama dengan 0. Sehingga X aksen, atau X boleh ya nanti, X aksen plus Y aksen, plus 3 sama dengan 0. Maka di sini kita akan peroleh X plus Y plus 3 sama dengan 0. Padahal tadi bilangnya untuk bayangannya itu bentuknya adalah AX plus BY plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita akan dapat untuk A-nya 1, B-nya itu 1, dan C-nya itu 3. Oh ya, ini C ya. AX plus BY plus C. Maka untuk nilai A plus B plus C, A tambah B tambah C sama dengan 1 tambah 1 tambah 3. Hasilnya adalah 5. Maka opsinya yang benar adalah yang E. Sampai sini ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Cukup aman? Oke. Josephine, itu kenapa nggak X min Y plus 3? Yang mananya? Ini. Yang ini ya? Benar kan? X min Y plus 3 sama dengan 0. Oh ya, ini kenapa kita ambil yang X min Y plus 3 yang di pencerminan? Karena kan dilanjutkan ya. Berarti kita ambil yang setelah ditranslasi. Jangan ambil yang dari awal lagi. Gitu ya. Jadi ambil yang X min Y plus 3. Oke. Ya, seperti itu. Cukup clear, teman-teman? Nanti kalau misalnya nggak ada note atau catatannya bisa disampaikan ya.
Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, aman ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Silakan teman-teman coba. Oh ya. Ya, kali ini saya tidak akan kasih catatan ya. Karena cukup mudah harusnya. 1 menit untuk ngerjain. Satu soal ini aja. Untuk soal nomor 5, banyaknya akar real polinomial ft sama dengan t pangkat 9 min t. Jadi di sini teman-teman, kita punya ft sama dengan t pangkat 9 min t. Jadi untuk menentukan akar realnya, kita faktorkan saja. Yang pertama ini t-nya keluar, t pangkat 8 minus 1. Kita faktorkan lagi, t, ini t pangkat 4 min 1, dengan t pangkat 4 plus 1. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita faktorkan lagi, t kuadrat min 1, t kuadrat plus 1, dan t pangkat 4 plus 1. Kemudian di sini bisa kita faktorkan lagi, t minus 1, t plus 1, t kuadrat plus 1, dan t kuadrat, t pangkat 4 plus 1. Maka kita akan peroleh untuk ini, yang ini ya teman-teman, t sama dengan 0. Untuk yang ini, t sama dengan 1. Untuk yang ini, t sama dengan minus 1. Nah, kemudian untuk yang ini, dia tidak bisa difaktorkan ya. Tidak bisa ditentukan. Atau imajiner. Karena dia kan bentuknya negatif. Ya, teman-teman. Berarti banyaknya akar real polinomial itu ada 3. Ini ya, t sama dengan 0, t sama dengan 1, dan t sama dengan minus 1. Jawabannya bukan 1 ya. Yang ditanya banyaknya. Jadi ada 3. Tapi kalau ditanyanya salah satu, berarti yang A. Itu ya, hati-hati untuk soalnya. Walaupun kelihatan mudah, ya tricky ya. Oke, gampang ya untuk soal nomor 5 ini. Setelah tadi beberapa soal yang sulit, lumayanlah pemanasan dulu. Oke, aman ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Silakan dicatat di screenshot boleh. Baru kita lanjut soal nomor 6. Oke, untuk nomor 6, integral. Oke, silakan teman-teman coba. Saya akan tuliskan catatan.
Oke, ini ya teman-teman. Untuk integral, daerah R dibatasi oleh Y sama dengan akar X, dan Y sama dengan min X plus 6, dan sumbu X. Nah, kita cari daerahnya dulu. Caranya gimana? Ya, digambar ya. Ini teman-teman, kita gambar dulu. Kurang lebih kayak gini. Ini X, ini Y. Yang pertama, Y sama dengan akar X. Saya pakai warna merah. Kurang lebih, kalau X-nya 0, 0 ya. Di sini 1. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Kalau 1 dia 1. Kalau X-nya 4. Ini 4. Kira-kira dia 2. Oke, kurang lebih teman-teman kayak gini. Untuk yang pertama, ini Y sama dengan akar X. Yang kedua, Y sama dengan min X plus 6. Kalau X-nya 6, sorry, X-nya 0, Y-nya 6. Ya, kurang lebih sini ya. X-nya 0, Y-nya 6, Y-nya 0, X-nya 6. Ya. Untuk ini kita punya Y sama dengan min X plus 6. Kemudian sumbu X. Sumbu X itu yang hitam ini. Berarti areanya itu adalah yang ini. Saya warna hijau ya. Ini untuk areanya. Nah, di sini dari areanya ini ditanyakan adalah volume benda yang didapat dengan memutar R terhadap sumbu X. Jadi ini diputar terhadap sumbu X. Oke, gini ya. Jadi dibayangin benda ini kita putar ke bawah. Nanti berupa bangun dimensi 3 ya. Untuk menentukan luas, itu adalah integral A sampai B, yang dimana A batas bawah, B batas atas, fx min gx dx. Fx ini kurva atas, saya nyebutnya biasanya kurva atas, yang gx ini kurva bawah. Kemudian untuk volume, P, A sampai B, fx kuadrat min gx kuadrat. Bedanya kalau ini fx gx saja, untuk yang volume itu dikuadratkan. Gitu ya, jangan sampai salah. Untuk atas bawahnya tetap fx ini yang kurva atas, gx ini yang kurva bawah. Nah, sebelumnya teman-teman, karena kita nggak tahu batasnya, titik potongnya dari berapa sampai berapa, kita sama dengankan dulu aja. Yang dimana di sini Y1 sama dengan Y2. Y1-nya adalah akar X, sama dengan min X plus 6. Sehingga jika kita kuadratkan, ini kita peroleh, kuadratkan ya. Ini akan kita peroleh X sama dengan X kuadrat min 12X plus 36. Kita pindah ruas, jadinya X kuadrat min 13X plus 36 sama dengan 0. Kemudian jika ini kita faktorkan, berarti kita akan peroleh X minus 4, X minus 9 sama dengan 0. Kemudian teman-teman, maka kita akan dapat X sama dengan 4,
atau X sama dengan 9. Nah, tapi di sini berdasarkan gambar, 9 ini tidak memenuhi ya. Jadi yang diambil yang 4. Maka untuk volumenya, volume sama dengan volume yang pertama. Jadi ini kita bagi 2 ruas. Kenapa Mas kok dibagi 2 ruas? Karena dari gambarnya ini, kita nggak tahu kurva yang atasnya itu yang merah atau yang biru. Karena mereka sejajar ya. Di kiri sama di kanan. Nggak kayak gini kurvanya ya. Misalnya satunya gini, terus yang garisnya gini. Areanya di sini. Berarti kan kurvanya yang Y sama dengan akar X lebih atas daripada Y sama dengan min X plus 6. Kalau kayak gini enak jelas. Tapi karena ini dia di kanan dan kiri, berarti kita buat 2 area. Ini yang A, ini yang B. Sehingga volumenya adalah volume A ditambah volume B. Yang dimana untuk volume A itu adalah Pi integral 0 sampai 4. Volume A itu dibatasi oleh kurva merah. Kurva merah tadi akar X. Berarti akar X kuadrat dx ditambah Pi integral 4 sampai 6. Jadi lanjutannya ini untuk yang B ya. Yang B itu dibatasi oleh min X plus 6. Min X plus 6 kuadrat dx. Ini ya teman-teman. Sampai sini dulu, ada yang ingin tanyakan? Atau cukup paham? Oke, clear ya. Kita lanjut, tinggal menghitung hasilnya. Berarti di sini kita akan peroleh Pi integral 0 sampai 4 X kuadrat dx ditambah Pi integral 4 sampai 6 X kuadrat min 12X plus 36 dx. Di sini teman-teman tinggal integralin aja. Berarti Pi dengan batas 0 sampai 4 ya nanti. Berarti ini 1/3 X pangkat 3 dengan batasnya adalah 0 sampai 4 ditambah 1/3 Pi 1/3 X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 36X dengan batas 4 sampai 6. Di sini teman-teman tinggal substitusi aja. Berarti Pi dikali 1/3 kali 4 pangkat 3 dikurangi Pi kali 1/3 0 pangkat 3 ditambah, jadi ini untuk yang pertama ya. Yang keduanya saya ganti warna biru. Itu adalah Pi 1/3 6 pangkat 3 min 6 kuadrat plus 36 kali 6 dikurangi Pi. Oke, di sini Pi-nya dulu. Pi ini adalah 1/3 4 pangkat 3 dikurangi 6 4 pangkat 3 plus 36 kali 4. Oke, ini ya teman-teman. Kita akan hitung untuk nilainya. Bentar, kita cek dulu. Ini X kuadrat. Oke, benar ya. Ini tadi, sebentar. Oh, ini X ya. Ini berarti setengah X kuadrat. Ini setengah. Oke, di sini
Nah, benar ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk nilainya, tinggal kita hitung saja. Setengah kali 4 kuadrat itu adalah 8pi. Dikurangi 0. Ditambah. Ini hasilnya adalah sepertiga 6 pangkat 3. Itu adalah pi kali 216 per 3 dikurangi 216 ditambah 36 dikali 6 ya, teman-teman. 72 kali 3, 6. 216 ya. Tetap ini. Oke, dikurangi pi. Yang ini 64 per 3 dikurangi 16. Ini 16 kali 6, 96. Ditambah 144. Oke, ini pangkat 2 ya. Salah nulis. Oke, maka kita akan peroleh 8pi ditambah 216 per 3pi dikurangi 64 per 3pi dikurangi 144 dikurangi 96. 48 ya. Kurangi 38. Nih, teman-teman. 38pi. Maka kita akan peroleh 216 kurangi 64 itu 2. 152 per 3pi dikurangi 30pi. Berarti hasilnya adalah 152 per 3pi dikurangi 96 tambah 144. Oh ya, ini 48, ini 40. Kurangi 120 per 3pi. Berarti jawabannya adalah 32 per 3pi. Opsinya yang benar adalah yang D. Ini ya, teman-teman. Jadi hitungannya cukup panjang ya untuk yang ini. Soal nomor 6. Sampai sini ada yang ingin tanyakan atau yang dibingungkan? Izin tanya, itu materi kelas 12 ya? Iya. Ada kelas 12, ada yang kelas 11. Tergantung sekolahnya, teman-teman. Jadi ini materinya ada kelas 12, ada yang kelas 11 semester 2. Bab-bab kalkulus yang luas dan volume integral. Terima kasih, Kak. Oke, ya yang baru dapat, ya mungkin gambaran awal ya untuk soal-soal kelas kalkulus. Silakan teman-teman catat, boleh. Teman-teman screenshot juga boleh. Ada yang ditanyakan atau yang dibingungkan, langsung disampaikan saja. Oke, Dek Colin ya. Bentar ya. Oke, teman-teman.
Sudah cukup untuk nomor 6? Sudah di screenshot atau dicatat? Aman ya? Sebentar, saya back dulu ke nomor 5 tadi. Ini. Oke, clear? Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, sama-sama. Nah, deret geometri tak indah. Silakan teman-teman coba dulu sambil saya tuliskan untuk catatannya. Oke, silakan. Coba, apakah sudah? Oke, kita akan bahas untuk soal nomor 7. Diketahui, deret geometri tak hingga mempunyai jumlah sama dengan nilai maksimum fx, ya, sama dengan min 1/3 x pangkat 3 plus x plus 4/3. Untuk min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Berarti di sini teman-teman, S tak hingganya itu sama dengan fx maksimumnya. Nah, kita cari dulu fx maksimumnya berapa nilainya. Caranya itu adalah menggunakan turunan pertama ya.
Jadi turunan pertamanya kita buat sama dengan 0. Kita tadi punya ini. Fx sama dengan min 1/3 x pangkat 3 plus x plus 4/3. Maka f aksen x sama dengan min x kuadrat plus 1. Jika f aksen x-nya ini kita buat sama dengan 0, berarti 0 sama dengan min x kuadrat plus 1, atau x kuadrat sama dengan 1. Sehingga x sama dengan plus minus 1. Ya, teman-teman. Jadi x-nya itu ada 2. Kalau nggak positif 1, ya negatif 1. Nah, di sini kita uji kedua titiknya. Untuk x sama dengan minus 1, nah kita masukkan, maka fx-nya yang awalnya tadi min 1/3 x pangkat 3 plus x plus 4/3, jika minus 1 disubstitusikan, berarti minus 1/3 kali min 1 pangkat 3, min 1 plus 4/3. Maka kita akan peroleh 1/3 min 3/3 tambah 4/3 atau 2/3. Untuk x sama dengan min 1 ini ya. Untuk x sama dengan 1, di sini saya hapus dulu. Untuk x sama dengan 1, maka fx-nya adalah fx sama dengan minus 1/3 1 pangkat 3 plus 1 plus 4/3. Jadi tetap ya, minus 1/3 tambah 3/3 tambah 4/3. Berarti hasilnya adalah 6/3 atau 2. Ini untuk x sama dengan 1. Apakah ini aja? Belum ya teman-teman. Ingat di sini batasnya adalah minus 1 sampai 2. Jadi untuk x sama dengan 2 juga dicoba. Sini kita akan coba untuk x sama dengan 2. Berarti fx-nya yang akan kita peroleh, fx sama dengan min 1/3, 2 pangkat 3, plus 2, plus 4/3. Maka hasilnya adalah minus 8/3, tambah 6/3, tambah 4/3. Hasilnya adalah 2/3. Sehingga yang maksimum itu adalah yang ini, ketika nilainya 2. Jika maksimumnya adalah 2, maka kita peroleh S tak hingganya adalah 2. Ini yang pertama. Kemudian, selisih suku kedua dan suku pertama deret geometri tersebut adalah minus 4 f aksen 0. Nah, kita cari dulu teman-teman. F aksen 0 berapa? F aksen 0 itu sama dengan min 0 kuadrat plus 1. Berarti 1. Sehingga di sini kita peroleh U2 min U1 itu sama dengan 1 dikali minus 4. Kan min 4 F aksen 0 ya. U2-nya itu adalah A kali R min A sama dengan minus 4. Atau A R min 1 sama dengan minus 4. Sehingga A sama dengan minus 4 per R min 1. Oke. Kalau kita balik, ini bisa saya balik ya. A sama dengan minus 4. Ini minusnya keluar, 1 min R. Sehingga A sama dengan 4 per 1 min R. Ini yang kedua. Oke, sampai sini aman ya? Kamu tanya, Ya. untuk yang U2 dikurangi U1 sama dengan 1 dikali min 4 itu dari mana? Ini. Min 4 F aksen 0. Min 4-nya ini ya. Ya kebalik ya nulisnya ya. Min 4 F aksen 0 nilainya 1.
Jadi min 4 kali 1. Seperti itu. Tadi Oke, di terima kasih, Kak. Laura. Oke. Aman ya? Jadi kita dapat A, kita dapat S tak hingga. Yang ditanyakan adalah rasionya. Oke, balik lagi. S tak hingga tadi rumusnya A per 1 min R. Oke, di sini teman-teman saya ganti slide-nya dulu ya. S tak hingga, ini tadi A per 1 min R. S tak hingganya 2. Saya tetap dulu. A per 1 min R. Berarti 2 kali 1 min R sama dengan A. Padahal A-nya tadi adalah 4 per 1 min R. Oke, saya pindah ruas. Tadi kita punya 2 kali 1 min R itu sama dengan A. Benar ya? Ya. Berarti 2, 1 min R sama dengan 4 per 1 min R. Jadi di sini kita peroleh 1 min R kuadrat sama dengan 4 per 2. Jadi saya balik ya teman-teman. Ini dikalikan. 1 min R-nya dengan 1 min R. Kemudian 4 bagi 2. Sehingga kita akan dapat 1 min R kuadrat sama dengan 2. Atau 1 min R sama dengan plus minus akar 2. Sehingga R yang akan kita peroleh 1. Ini ya, saya hapus dulu aja deh untuk yang ini. R yang akan kita peroleh 1 min R sama dengan akar 2. Kalau kita ambil yang positif, 1 min akar 2 sama dengan R. Jika kita ambil yang negatif, 1 min R sama dengan minus akar 2. 1 plus akar 2 sama dengan R. Sehingga hasil yang ada ini apa? 1 min akar 2 atau 1 plus, oh ini ya. 1 min akar 2. Berarti opsinya D. Yang ini berarti. Oke, sampai sini ada yang tanyain? Pak mau nanya, yang F aksen X itu tuh dari mana ya, Pak? F aksen Yang gimana? min X pangkat 2 tambah 1. Nih, sorry. Yang mana tadi? Kalau Sansan. Min X pangkat 2 tambah 1. Oh, yang ini. Iya. Yang biru bawah kiri ini ya. Iya. Ini adalah turunannya. Jadi turunan pertamanya. Ingat kalau turunan, pangkatnya turun kan? Dikalikan ke koefisiennya. Min 1/3 kali 3 itu min 1. Tapi nggak ditulis ya untuk min 1. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Jadi pangkat 2. Turunan dari X, 1. Turunan dari konstanta, 0. Kenapa kita butuh turunan pertama? Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, gunakan turunan pertama. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang bingung? Ada yang ingin tanyakan? Ini bab kelas 11 ya. Cuman gabungan dari turunan serta barisan geometri. Oke, cukup clear teman-teman? Silakan di screenshot atau dicatat. Boleh. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 8. Oke, nih soal nomor 8. Silakan teman-teman coba dulu sambil saya tuliskan untuk catatan.
Oke, ada yang udah nemu teman-teman jawabannya? Satu menit lagi kita bahas. Oke, kita bahas untuk soal nomor 8. Mungkin untuk soal yang terakhir ya. Jika garis Y sama dengan 2x min 3, menyinggung grafik Y sama dengan 4x kuadrat plus AX plus B di titik minus 1, minus 5. Serta A dan B adalah konstanta. Maksudnya suatu nilai ya. Maka nilai A plus B berapa? Nah, teman-teman, di sini titik singgungnya minus 1, minus 5. Anggap aja ini Y1, ini Y2. Untuk Y2 tadi sama dengan 4x kuadrat plus AX plus B. Di sini kita substitusi titik min 1, min 5. Substitusi ya. Substitusi min 1, minus 5. Sehingga hasil yang akan kita peroleh minus 5 sama dengan 4 dikali minus 1 kuadrat ditambah A kali minus 1 plus B. Maka hasilnya adalah minus 5 sama dengan 4 kali 1 min A plus B. Atau di sini kita akan peroleh min 5 sama dengan 4 min A plus B. Atau B sama dengan A min 9 ya. A min 9 sama dengan B. Ini teman-teman. Untuk yang pertama. Yang kedua, karena dia menyinggung, ya, sehingga Y1 sama dengan Y2. Yang dimana Y1-nya tadi adalah 2x min 3 sama dengan 4x kuadrat plus AX plus B. B-nya diganti aja dulu. Jadi A min 9 boleh. 2x min 3 sama dengan 4x kuadrat plus AX plus A min 9. Jika kita satukan ruasnya, hasilnya adalah 4x kuadrat plus AX min 2x plus A min 9 plus 3 sama dengan 0 ya. Kita rapikan dulu teman-teman. 4x kuadrat plus A min 2x kemudian di sini A min 6 sama dengan 0. Karena dia menyinggung, maka D sama dengan 0. Atau diskriminannya ya. D sama dengan 0 dengan catatan A-nya itu ini sebagai B-nya, dan ini C-nya. Rumusnya D itu
adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Berarti A minus 2 kuadrat min 4, A-nya tadi 4, kali C-nya A min 6, sama dengan 0. Sehingga kita akan peroleh A kuadrat min 4A plus 4 min 16 kali A min 6. Ya, teman-teman. Sama dengan 0. Berarti A kuadrat min 4A plus 4 min 16A plus 96 sama dengan 0. Sehingga A kuadrat min 20A plus 100 sama dengan 0. Jika kita faktorkan, A min 10 kali A min 10 sama dengan 0. Sehingga untuk nilai A, kita akan dapat A sama dengan 10. Jika A-nya 10, tadi bilangnya B sama dengan A min 9. A-nya 10 min 9, berarti 1. Maka nilai dari A plus B sama dengan 10 tambah 1. Hasilnya adalah 11. Jawabannya yang benar yang D. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Cukup clear? Aman? Oke, cukup clear ya, teman-teman. Jangan lupa untuk presensinya diisi ya. Ini untuk link presensinya. Silakan teman-teman isi untuk link presensinya. Untuk materinya mungkin ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, bagi yang ingin lanjut, silakan tetap di room ini. Jam 12 kita akan belajar kimia dengan Ko Ivan. Sepertinya Ko Ivan sudah ada di sini. Halo, Ko. Jangan dong, kan masih jam 12. Oh iya. Oke, Ko Ivannya sudah ada ya. Nanti kita akan lanjut lagi jam 12 bersama Ko Ivan untuk materi kimia. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu untuk pembelajaran matematikanya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya akhiri, selamat siang. Bagi yang mau lanjut kimia, bisa tetap di sini ya. Nanti jam 12. Kita ketemu jam 12 ya, guys.